Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ibnu dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya ingin membahas materi tentang keras hati. Nah, sebelum membahas materinya, ada beberapa pertanyaan nih, ada 6. Yang pertanyaan pertama, keras hati itu apaan sih? Yang kedua, dalilnya ada nggak sih? Yang ketiga, ciri-ciri orangnya seperti apa sih? Yang keempat, kira-kira disebabkan oleh apa ya? Yang kelima, kalau kita melakukannya, kita akan dapat apa ya? Yang keenam, lalu bagaimana cara menghindarinya? Nah, untuk membahas pertanyaan ini, kita akan cari tahu dengan belajar bersama. Oke, lanjut. Pengertian keras hati. Keras hati menurut pandangan Islam adalah kekakuan pada hati. Dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Quran Al-Azim, keras hati adalah hati yang tidak melemah, tunduk, atau lunak terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat. Hal itu membuatnya tertutup pintu hidayah untuknya. Selanjutnya ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Kalau kita ingin tahu seperti apa sih orang yang memiliki penyakit keras hati, ada ciri-cirinya. Pertama, dia bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dia tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya. Yang ketiga, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar. Jadi dia nggak bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Hal ini biasanya disebabkan karena teman yang kurang baik. Jika kita memiliki teman yang kurang baik, itu akan berdampak pada diri kita. Bisa saja kita memiliki penyakit keras hati karena siapa kita dilihat dari siapa kita berteman. Makanya kita tuh harus pintar dan pandai dalam memilih teman untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, banyak yang melakukan dosa. Hal ini bisa menyebabkan kita menimbulkan penyakit keras hati. Adapun akibat dari memiliki penyakit keras hati. Nah, yang pertama, sulitnya dinasehatin. Susah banget nih menasehati orang yang memiliki penyakit keras hati, karena mereka akan menolak, bahkan bisa marah terhadap yang menasehati. Selanjutnya, tidak mempunyai empati. Orang yang memiliki penyakit keras hati, dia tidak mempunyai empati terhadap orang lain. Dia tidak peduli dengan orang lain, baik orang lain kesusahan atau tidak, dia tidak peduli dengan orang lain. Lalu dibenci Allah dan orang di sekitarnya. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan orang-orang sekitar pun tidak senang dengan perilakunya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit keras hati? Apa aja ya? Oke, di sini saya memiliki 3 cara agar kita terhindar dari penyakit keras hati. Yang pertama, hal yang bisa kita lakukan adalah bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita dan melindungi kita dari sifat penyakit keras hati. Lalu yang kedua, taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya agar keimanan kita dan ketakwaan kita meningkat sehingga kita terlindungi dan terjaga dari penyakit keras hati. Lalu yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan agar kita
tidak menimbulkan penyakit keras hati pada diri kita. Nah, itulah cara dari saya agar kita terhindar dari penyakit keras hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.